Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama kami SCPD Channel yang tidak pernah bosan untuk berbagi kisah dan cerita inspiratif kepada Sobat Inspirasi sekalian. Kali ini kami akan menyampaikan liputan perjalanan kami bersama rombongan Yayasan Budaya Rimpu Nusantara di Bima dalam rangka penyerahan hadiah kepada para juara Lomba Patuh Nasional 2021 lalu. Namun sebelum menyaksikan liputan kami minta kepada Sobat Inspirasi agar subscribe dulu channel kami SCPD Channel, like, komen dan juga share link YouTube kami kepada sobat lain agar makin banyak mendapatkan kisah dan cerita inspiratif dari kami. Dalam rangka menuntaskan program kerja tahunan Yayasan Budaya Rimpu Nusantara tepat pada tanggal 31 Desember 2021 lalu, sekaligus sebagai momen yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta budaya, khususnya yang mengikuti Lomba Patuh atau Pantun Nasional 2021 yang diadakan oleh Yayasan Rimpu bekerjasama dengan SCPD Channel dan PJ Rimpu Voka. Momen tersebut sebagai akhir dari rangkaian acara yang memakan waktu kurang lebih 4 bulan yang ditutup dengan semarak dalam rangkaian penyerahan hadiah secara langsung yang diadakan di Bima, tepatnya di atas geladak kapal KM Lahanu All Star pada tanggal 13 Januari 2022. Adapun tujuan penyerahan hadiah yang diserahkan secara langsung ini adalah untuk menikmati suasana keakraban antara dewan juri, panitia dan para peserta lomba dan juga pengurus Yayasan Rimpu. Keakraban ini dibalut dalam agenda berlayar bersama KM Lahanu sekaligus berwisata edukatif ke Benteng Asap Kota Bima. Sesampainya di Benteng Asap Kota, para peserta dan panitia disambut oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata atau STIPAR Soromandi Bima. Dalam wisata edukatif Benteng Asap Kota ini, Bang Alan Malingi selaku budayawan Bima sekaligus Dewan Juri dari Lomba Patuh Nasional 2021 ini menyampaikan beberapa informasi tentang sejarah Benteng Asap Kota yang dipandu oleh YouTuber Bima Roni Permisi. Dan berikut adalah liputannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Oke, di sini kita kedatangan tamu adalah Bang Alan Malingi. Nih kami mau bertanya terkait dengan sejarah. Ini dikatakan sebagai Benteng Asap Kota. Jadi menurut sejarah Benteng Asap Kota ini seperti apa sih, Bang? Ya, terima kasih teman-teman. Ada dari PJ Rimpu, ada dari Yayasan Rimpu, kemudian STIPAR ya, STIPAR Soromandi, ya Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Soromandi. Kita sedang berada di Benteng Asap Kota pada siang menjelang sore hari ini. Sejarah Benteng Asap Kota ini panjang karena berkaitan dengan sejarah pertahanan laut Bima ya. Sebenarnya benteng itu ada dua, ada Benteng Asap Kota, ini yang disebut Benteng Selatan, ada Benteng Utara sebenarnya itu ada di PLTU itu. Itu arah sana. PLTU itu dulu adalah benteng pertahanan utara. Jadi ada dua benteng dulu itu, sehingga Bima ini sulit untuk dimasuki musuh pada masa lalu. Nah, sejarahnya benteng ini dibangun setelah perjanjian Bongaya pada tahun 1667 di masa pemerintahan Sultan Bima yang kedua, Abdul Khair Sirajuddin, yang memerintah tahun 1640 sampai 1682. Nah, perjanjian Bongaya itu sangat merugikan bagi Bima karena dari 30 pasal perjanjian Bongaya itu ada 5 pasal yang khusus tentang Bima, termasuk mengenai keselamatan Sultan Bima sendiri. Oleh karena itulah sekitar 2 tahun setelah perjanjian Bongaya, sekitar 1669, benteng ini dibangun sebagai benteng pertahanan bagi kerajaan Bima pada masa lalu dengan benteng yang sebelah utara itu. Nah, pada perkembangannya memang benteng ini saat ini dalam kondisi yang tidak terawat, tapi saya juga mengapresiasi peran dari komunitas pemuda di sini, di Soromandi, kemudian STIPAR juga yang menggelar kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan sejarah, kemah budaya di sekitar ini dalam rangka menggali sejarah, kemudian mengenalkan situs cagar budaya Benteng Asap Kota ini sebagai objek wisata budaya dan sejarah juga bahari bagi Bima, sehingga trip-trip ke Benteng Asap Kota, Waduk Paa dan sekitarnya itu semakin menarik. Melalui kapal pesiar Lahanu juga ini cukup memberikan peluang bagi pengembangan wisata ke depan. Hanya saja ini harus betul-betul direkonstruksi sesuai dengan keasliannya oleh pemerintah, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lah, untuk melakukan rekonstruksi Benteng Asap Kota ini ke depan.
Jadi itu sangat menarik sekali kalau dipandang dari sejarahnya. Ini Bang, kalau Benteng Asa Kota ini dikembangkan ke depannya seperti apa? Karena ini sudah termasuk dalam wisata sejarah ya. Ya, tentunya Bima ini memiliki heritage, warisan-warisan budaya, warisan-warisan sejarah yang perlu dikembangkan. Di pesisir Teluk Bima ini banyak sekali tersebar situs-situs cagar budaya. Nah, ini sangat menarik tentunya dikembangkan dalam wisata edukasi, wisata sejarah, wisata budaya di Teluk Bima ini karena menyimpan potensi yang cukup besar. Tentunya melalui kapal-kapal pesiar seperti Lahanu, kemudian trip-trip dari pemuda, komunitas itu sangat penting untuk membangkitkan semangat dan gairah kepariwisataan di Bima, terutama di Teluk Bima. Berarti di sini sudah komplit ya? Ya, komplit. Kita punya heritage, kita punya Teluk Bima ini di berbagai sisinya adalah sudut-sudut sejarah yang perlu kita gali. Tapi untuk kedepannya gimana nih pandangan pemerintah? Karena Benteng Asa Kota ini mau dijadikan tempat wisata itu kan harus punya prasarana yang baik, minimal ada tempat untuk penginapan atau WC-WC kecil. Ya, saya berbicara dalam perspektif sejarah, karena itu urusan pemerintah untuk nanti. Tapi kita harus tetap terus semangat mendukung, mengapproach apa yang menjadi langkah pemerintah daerah untuk ke depan bagaimana menata Benteng Asa Kota, Waduk Pa'a. Ada makam loh di Pulau Kambing itu, makam Mubalik, makam Putra Mahkota juga di Pulau Kambing itu. Ada makam. Jadi itu ada wisata heritage seperti yang saya katakan tadi. Itu sangat penting untuk dikembangkan ke depan. Nah, tugas juga Stipar ya. Siap. Untuk mendukung hal itu ya. Oke. Mungkin itu saja dari kami, dari Stipar bersama Bang Alan Malingi. Terima kasih banyak informasi dan sejarah yang kami terima. Terima kasih banyak Bang. Ya, oke. Sukses ya semua untuk Stipar. Oke. Di Benteng Asa Kota, peserta diajak keliling area untuk melihat kemegahan Benteng Asa Kota sekaligus melihat sisa meriam yang masih ada di lokasi. Pada kesempatan ini, Ketua Yayasan Budaya Rimpu Nusantara Haji Dudi Farudin menyampaikan pesan kepada para peserta. Yang khususnya sudah ikut bergabung di dalam kepesertaan sebagai peserta lomba patu. Nah, lomba patu ini mungkin tidak banyak menyelenggarakannya, ya. Harapannya mungkin ini sebagai starting point saja, ya. Ke depan kalau bisa kegiatan-kegiatan semacam ini, mungkin sekarang kita lomba patu, tetapi seperti tahun lalu kita adakan lomba rimpu, ya. Sekarang lomba patu, nanti coba kita atur lagi ya bagaimana ritme dan program yang akan dibuat oleh tentu koordinasi oleh Pak Jamal dan Pak Irwan terkait dengan SCPD Channel tentu saja. Nah, teman-teman ini terutama Om Irwan sama Om Jamal punya atensi besar terhadap bagaimana melestarikan budaya Ndaim Bojo Dompu. Kenapa harus dilestarikan? Kenapa kita harus belajar sejarah? Harapannya di situ ada nilai-nilai yang bisa kita implementasikan saat ini. Ya, mungkin ada local wisdom atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbangun ratusan tahun yang tentu itu adalah bagian dari interaksi masyarakat dengan lingkungannya. Ya. Nah, Benteng Asa Kota ini menurut saya adalah salah satu bukti bagaimana Bima Dompu mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah suku atau sebuah budaya, sebuah masyarakat yang pada saat itu, di zaman itu mungkin Bima ini strategis, mungkin dari sisi perniagaan,
perdagangan mungkin sekarang ini mirip-mirip mungkin dengan Singapura ya pada zaman itu, karena untuk ke wilayah timur ya sampai ke Halmahera ya, ke Jawa ya, ke Sulawesi, Bima ini menjadi daerah transit. Jadi pertahanan kita yang kita buat sekarang ini adalah bagaimana kita memelihara budaya yang sudah kita miliki ini, coba kita gali nilai-nilai luhurnya. Nah, terutama lewat patu. Patu ini banyak sekali mengandung pesan-pesan hikmah. Karena salah satu bentuk patu itu adalah dali ya. Dali itu merupakan Om Alam, kalau nggak salah itu dari dalil ya, sebetulnya dari bahasa Arab ya, asalnya Arab, dalil. Dalil itu sebetulnya merujuk pada rujukan-rujukan atau cantelan-cantelan daripada kegiatan masyarakat, sehingga apa yang mereka lakukan harus punya dalil atau dasar supaya tidak melenceng atau tidak keluar dari norma-norma dan nilai-nilai agama Islam. Nah, karena budaya kita adalah budaya Islami, ini tidak lepas dari bagaimana peran dari para sultan ya yang telah mengislamkan Danambojo dan Dompu. Hampir semua wilayah Pulau Sumbawa ini kesultanan itu sangat besar peranannya untuk mengislamkan warganya. Jadi beda dengan daerah-daerah lain di mana kebanyakan daerah lain itu yang Islam itu warganya dulu atau masyarakat pesisirnya dulu. Tapi kalau Bima, Bilusus Bima itu rajanya dulu yang Islam, sehingga sosialisasi Islam itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Seperti di Jawa, Islam itu dihadirkan oleh para wali songo. Pendekatannya adalah pendekatan masyarakat, pendekatan budaya, sehingga tidak semua praktek agama yang dalam tanda kutip tidak sejalan dengan agama itu tidak serta-merta bisa dihapus. Di Bima alhamdulillah, karena raja atau sultan yang paling berkuasa dan mempunyai penetrasi yang besar terhadap proses Islamisasi Bima, termasuk juga Kesultanan Dompu. Nah, benteng ini memberikan kita inspirasi bahwa apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dijalankan oleh orang-orang tua kita, terutama nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, kita pertahankan. Kita tanamkan kepada keluarga kita, saudara kita, anak turunan kita, supaya kita selamat dunia akhirat. Nah, teman-teman yang kemarin sudah ikut di dalam kepesertaan sebagai peserta lomba patu, kami sangat mengapresiasi itu. Dan nanti mungkin akan ada sedikit cenderamata dari panitia untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan patu ini. Mungkin dari sisi nilai tidak besar, ya, tetapi harapannya ini menjadi bagian dari apresiasi yang sama-sama kita saling hargai, sama-sama kita pupuk. Paling tidak sekarang ini kita sudah memulai. Nah, adik-adik kita, anak-anak kita nanti kita harapkan lebih banyak lagi kepesertaannya. Nah, mungkin sudah ini ya, sudah tahu yang itu ya, yang paling banyak like ya. Nah, yang paling banyak like siapa? Pak Jiriatun ya. Pak Jiriatun alhamdulillah dari generasi anak-anak kita. Nah, harapannya nanti banyak anak-anak kita seperti Pak Jiriatun yang bisa melestarikan budaya Mojo, budaya Dompu. Tapi tentu saja budaya yang betul-betul sejalan dan punya cantelan atau punya rujukan pada dalil-dalil Islam.
Nah, itu yang tertuang dalam patu dalam bentuk dali. Nah, harapannya ke depan ini terus kita kembangkan, ya. Mungkin patu, mungkin ada nanti Om Alan juga punya rencana ya untuk hadra ya, lomba hadra nanti kolosal, nanti ribuan peserta. Nah, nanti saya pikir ini kita perlu kolaborasi juga supaya sinergitas kegiatan kebudayaan ini bisa tetap kita pertahankan, karena hadra itu juga adalah bagian dari budaya Bima yang mengadopsi budaya Islam, budaya Arab. Nah, harapannya ke depan hal ini masih terus kita akan lakukan, walaupun tentu dengan keterbatasan. Harapannya ke depan ini semakin banyak melibatkan pihak, termasuk mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin Om Alan sebagai orang yang juga ada di posisi pemerintahan daerah, harapannya juga bisa memberikan sumbangsi dan sinergitas sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini insya Allah bisa terlaksana dengan lebih baik lagi. Amin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah agenda di Benteng Asia Kota selesai, tidak lupa semua peserta diwajibkan untuk mengumpulkan sampah yang berceceran untuk dibawa keluar pulau. Setelah selesai, semua peserta kembali ke KM Lahanu untuk kembali ke Teluk Bima untuk menikmati wisata sunset di atas KM Lahanu, sekaligus penyerahan hadiah kepada para juara Lomba Patu Nasional 2021. Dan proses penyerahan hadiah tersebut berlangsung secara meriah dan dihibur oleh band Fix Laluna yang dirangkai dengan acara makan malam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di KM Lahanu guna menghadiri pembagian hadiah untuk para peserta Lomba Kapatu pada tahun 2022 ini. Acara sambutan ketua panitia yang diwakili oleh sekretarisnya yaitu Mbak Mega. Pada Mbak Mega kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panitia, peserta dan para dewan juri yang telah hadir di acara yang sangat sederhana ini. Menurut saya, yang luar biasa. Ya. Yang terhormat Ketua Yayasan Rimpu Nusantara Bapak Haji Dudin Fahrudin SE. Yang kami hormati Bapak Jamaluddin Ikram Eskom MM selaku sekretaris. Harus. Dan satu lagi yang kami hormati tuan rumah KM Lahanu Bapak Irwansyah Al-Karim. Tak juga saya lupa kepada seluruh panitia, dewan juri dan seluruh peserta Lomba Patu Nusantara yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian dan yang paling utama sekali yang saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada para sponsor SCPD, Channel dan Lahanu, Permata 3 Jelawari, Jewelry dan Bima Bangun Sinergi. Dan tak juga saya lupa kepada teman-teman Mangga 3, PJ Rimpu dan Lentera Donggo yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini dan yang membantu seluruh dari awal sampai sekarang, yang sudah membantu lancarnya kegiatan ini. Kemudian selanjutnya izinkan saya menyampaikan laporan untuk peserta lomba pada lomba patu ini, yaitu yang
seluruh pesertanya berjumlah 39 peserta dan yang lolos seleksi hanya 16 peserta dan sudah diberi nilai oleh para dewan juri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Mbak Mega selaku sekretaris pada kegiatan kami pada sore hari ini. Acara ini disponsori oleh PT Bima Bangun Sinergi, KM Lahanu, dan Permata 3 Jewelry. Baik, teman-teman sekalian, karena ini merupakan sudah sore hari yang berbahagia, maka kami dari seluruh panitia ingin melakukan penyerahan hadiah pada pemenang lomba kepatu tahun 2022. Oke, baik, kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Kami akan bacakan lomba pemenang Patu Solo. Like terbanyak dimenangkan oleh Adinda Fajriatun Az-Zahra. Langsung dipanggil. Oke, baik, silakan buat Adinda Fajriatun. Silakan di sini, boleh? Oke. Sabar, nanti dia akan melakukan Patu Cambe, kemudian ada Patu Solo juga. Jadi kalian harus bersabar dulu pada sore hari ini. Baik, selanjutnya kita akan membacakan runner up kedua dimenangkan oleh Mas Niati. Karena pada sore hari ini beliau tidak bisa hadir, kami minta perwakilan dari Mbak Emi selaku temannya beliau. Kepada Mbak Emi kami persilakan. Runner up pertama. Ini kayaknya selalu menang dia setiap acara. Nggak tahu. Kayaknya terkenal banget di area Dompu. Kalau di Bima mohon maaf. Salam kenal Mas. Oke, pemenangnya adalah Bang Rian Hidayat. Pada beliau kami persilakan. Selanjutnya kita akan membacakan sang juara lomba Patu Solo. Pemenang juara Patu Solo dimenangkan oleh Indah Agustina. Gak ada perwakilan. Beliau ini merupakan peserta yang berasal dari Jakarta. Karena beliau dari Jakarta, kami mohon kesediaan Mbak Desi untuk mewakili Mbak Indah. Kami mohon kesediaan Bapak Haji Dudi untuk penyerahan hadiah. Sebut dong juaranya. Juara 1 Lomba Patu Solo dimenangkan oleh Indah Agustina. Tepuk tangan dong. Oke, sudah. Selanjutnya runner up 2 dimenangkan oleh Mas Niati. Kayaknya kita diwakili. Iya, boleh diwakili. Semangat dong. Oke, selanjutnya runner up 1 dimenangkan oleh Rian Kananu. Oke, tepuk tangan dong untuk Bang Rian Kananu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, ini nih peserta cilik like terbanyak dimenangkan oleh Adinda Fajriatun Az-Zahra. Bertepukan yang meriah. Sponsor pada acara hari ini yaitu PT Bima Bangun Sinergi, KM Lahanu, dan Permata 3 Jewelry. Kegiatan ini dilakukan oleh Yayasan Rimpu bekerja sama dengan PJ Rimpu dan SCPD Channel. Baik, pemenang like terbanyak pada Patu Cambe Angi yaitu Jarajua Channel. Boleh kami mohon kesediaan Om Irwan aja deh, karena di sini kan ada Mbak Cika sama-sama baju hitam gitu. Kayaknya Om Irwan senang banget sama Cika. Oke. Oke, kami mohon kesediaan Om Irwan dulu ya untuk tantangannya. Sekali si Caki nan bisa lembel Cika. Itu pembeluan. Balas dong Cika. Iya Cika. Ayo Mbak Cika. Ini nacaru aku betul tak awan ke marasi Om Iwan tadi. Masya Allah.
Aina turu karawi pedule cika. Iya. Mau turu si karawi nangengelo babune karabo. Wiwi si makala. Ain kabare nariko bune koli. Lacika kone koriko bune koli caru mantan bune kalo. 1, 2, 3 cheers. Juara 2 Patut Cambe, Ainun dan Umratul ya. Iya. Oke, kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan kalian dalam lomba ini dan kami jujur sangat merasa dihargai dan luar biasa melihat kalian benar-benar mau melakukan hal ini, dan mudah-mudahan giat ini juga kalian tetap bisa tular kepada orang-orang lain supaya makin banyak yang kita patuh, banyak yang cinta akan kearifan lokal yang kita miliki di Madanoto ya. Oke, terus berjuang menjadi pahlawan budaya ya. Oke, selamat kepada Mbak Ainun dan Umratul ya. Iya. Selamat. Nanti pulang sendiri ya. Om, mau nggak tergabung di grupnya mereka? Mau dong. Mau Om? Iya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami mohon kesediaan Om Alan Malingi untuk memberikan tantangan bagi pemenang lomba Patut Cambe Angin. Iya. Iya. Terus? Dia serome was itu. Iya. Nggak kepudah. Serome ombe lawai di. Sarome nari labon dawinara. Sarome maci tahu di meci. Makasih Om. Iya. Nah, jadi gini, apresiasi juga ya untuk yang lomba patut ini luar biasa dalam rangka kita mengangkat nilai-nilai budaya. Patuh itu berasal sebenarnya dari Jongker itu mendefinisikan patuh itu dengan patut, artinya ungkapan-ungkapan, kata-kata, kalimat yang dengan diksinya itu patut untuk diungkapkan, itu pada awalnya. Tapi Prof. Karim Seidu mengartikan sebagai pantun, Pak Anwar Hasnul juga mengartikan dia sebagai pantun. Lahirlah pelestarian seperti ini yang sudah cukup luar biasa. Aplus untuk Yayasan Rimpu, PG, kemudian SCDP Channel, sering cara PH si lalu pengaruh jalan juara itu. Ya oke. Ya, mana? Sebuah bimbing. Ayo tak. Oh, satu grup ya, Mak Bek. Make aja ke sini. Ya, make aja ya. Sukses ya. Terima kasih. Ya. Sukses. Mudah-mudahan ini terus berlanjut lomba-lomba kayak gini, lebih kreatif lagi dalam kontennya, lebih bagus lagi dalam penyajian. Penyajian udah bagus, dimana objek-objek wisata di Bima Bundopu dieksplor, tapi diksinya kalau saya ya, diksi pemilihan kata dalam patuh itu yang perlu diperhatikan ke depannya. Kita memberi diksi yang lebih berpetuah, tentunya yang menghibur tapi juga memiliki nilai-nilai bagi masyarakat, terutama dalam rangka kita bagaimana mengkritisi keadaan, kemudian membangun budaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan sampai jumpa pada agenda Yayasan Rimpu tahun berikutnya. Ivan Sofyan, SCPD Channel, Bima, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, ya, tidak ada halangan.